inilah yang saya kritik dari awal buat mereka penegak hukum. Makanya hari ini kan mereka akan bingung karena pasal itu memang salah sejak awalnya. Niki itu korban kriminalisasi dari pasal itu, ya kan? Karena unsur pemerasan tidak terpenuhi. Hari ini mau didorong pasal lain, tetap harus kasus ini sebenarnya dari awal dihentikan. Itu satu. Yang kedua, Niki kita hari ini bisa nggak lapor balik? Boleh. Karena apapun itu mereka telah melakukan pengaduan palsu, ya kan? Makanya dalam proses penegakan hukum, kalau dituduh dengan pasal 368 tadi tidak penuh, kasus SP3 dulu. Nanti silakan kalau memang si pelapor merasa tidak terima, dia prapit SP3-nya. Penghentian penuntutan itu. Kemudian kalau setelah dia ini ada bukti baru, dia lapor. Ya kan, dengan pasal yang tadi, ditambahkan tadi. Gitu, jangan saya katakan bahwa setelah P21 baru rombak. Lagi mana nih pasal 368, orang sudah framing sebagai pemerasan, ya kan? Lalu tambah lagi pasal 49 supaya menjadi pasal karet. Saya bilang itu pasal setan. Ditambahkan untuk menjebak orang, tidak boleh. Penyidik itu tidak boleh melakukan hal itu, khusus jaksa, tidak boleh, itu kejahatan. Makanya saya bilang dalam kasus Niki ini kan sebuah pengacara akan belajar hukum lagi nih sebenarnya. Sebuah pengacara akan melihat hukum bisa nggak seperti itu, tidak boleh, hukum tidak menyatakan seperti itu. Makanya sejak dari awal saya sampaikan, bila dipaksakan pengacaranya harus prapit, kalau tidak prapit eksepsi besok dikabulkan tuh, karena pasal diterapkan salah. Nah ini kalau lapor balik ya si pelapor bisa aja lapor dari pengaduan palsu pasal 368 itu boleh, silakan dilapor ya kan, karena semua orang punya hak, apalagi penerapan hukumnya tiba-tiba hilang kayak gitu, boleh itu Koko. Siap Bang. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Nah gini Bang Jos, saya ingin bertanya, ini kan kalau saya lihat konsep laporannya dasar ya. Dasarnya itu kan undang-undang ITE, makanya yang nanganin itu kan unit cyber, kan begitu Bang Jos. Nah, yang dilakukan Bang Fahmi sebulan yang lalu sudah melaporkan salah satu alat bukti rekaman tersebut, kan begitu. Yang bocor keluar dan di media sosial, kan begitu. Pertanyaan saya sama Bang Jos, apakah itu menjadi acuan bahwa ini masalah bisa berlanjut atau tidak? Jadi gini, makanya penyesapan itu terjadi di penegakan hukum. Saya kalau ngomong ke belakang, orang punya percakapan pribadi sudah dilindungi oleh undang-undang perlindungan data. Itu hal privat itu tidak boleh. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menyebarkan? Kan nggak mungkin kita, pasti pelapor atau penyidik, dua itu aja, betul, ya kan? Betul. Bagaimana sumbernya bisa perekamannya bisa keluar? Hanya dua pihak itu. Kalau memang itu menjadi alat bukti atau barang bukti nanti lewat handphone dan lain-lain, maka ahli siapa yang menyatakan bahwa percakapan yang disampaikan itu, ya ahli IT ya, itu adalah bagian daripada barang bukti nanti. Mereka nanti ahli itu jadi alat bukti itu, pendapat ahli itu. Barang bukti tadi nanti jadi pendapat hukum dari ahli, itu harus disampaikan. Percakapan pribadi ahli siapapun hadir dalam pengadilan, pengacaranya ulas dia terkait undang-undang data, itu dia keluar dari ruang sidang dengan malu itu. Karena ini berisiko. Makanya kenapa? Percakapan pribadi yang diumumkan. Nah, satu. Kemudian pertanyaannya, gimana ada tanda kutipnya jeratan dengan pasal undang-undang ITE tadi? Ini pasal setan, pasal untuk orang ini keluar dari sini, kita kurung dari sini, kurung dari sini. Jadi ini kita seperti di Brown West lah, dia dikurung lah. Tidak boleh, ini kejahatan. Makanya saya bilang, sejak ditetapkan pasal 368, saya pastikan bahwa kita harus bebas demi hukum. Ya kan, pastikan bahwa hakim akan menilai eksepsi. Terakhir ternyata pasalnya mau dirombak, diganti pasalnya di 369. Nah, negara mau dibawa kemana? Tidak boleh seperti itu, karena tidak ada rujukan hukumnya. Gitu aja. Betul. Makanya saya lihat banyak ketimpangan Bang Jos. Maksud saya, ayo kasih kekuatan ke kami, ke para fans di Kita Mirzani, biar kita paham duduk permasalahan, kan gitu Bang Jos ya. Gitu. Betul. Lalu gini, ini yang mau saya luruskan dulu, banyak pemikir hukum ya, ini yang bahaya ini. Saya lihat beberapa pikiran bahkan mereka itu menyampaikan bahwa di kita itu kena pasal berlapis dan nilai hukumannya 15, ada 20, ada yang 20 sekian. Oh itu salah. Gitu. Ini saya luruskan dulu karena apapun itu supaya masyarakat jadi tahu berapa nilai ancaman di kita. Kalau mereka gunakan 369 maka nilai ancaman kan 4 tahun. Ya kan? Kalau undang-undang ITE pasal 45 nilai ancaman 7 tahun. Pertanyaannya Bang Jos, kira-kira apakah ini pasal berlapis? Oh bukan pasal berlapis. Di dalam pasal 63 ya KUHP itu mengatur tentang namanya perbarengan peraturan pemidanaan. Artinya ada 3 undang-undang ya. Undang-undang mana yang diterapkan ke kita. Kalau memang pidana pokok maka dia hanya ancaman 4 tahun. Kalau dia menggunakan undang-undang ITE maka ancamannya undang-undang karena pidana khusus ya, pidana khusus, maka pasti diikuti undang-undang ITE. Pertanyaannya,
membuktikan undang-undang ITE hari ini harus kembali kepada si pelapor. Dia lapor di 368, perkembangannya lain undang-undang ITE, itu tidak boleh. Makanya saya bilang penyesatan dunia penegakan hukum khusus pidana hari ini lagi ditonton oleh kita semua. Ya, kalau kita kemarin bisa mengkopas hukum dari sisi Peggy Setiawan, hari ini kita tahu bahwa keburukan penegakan hukum di Polda Metro Jaya, ya, yang mengenai kasus ini akan menjadi terang bahwa ternyata mafia hukum itu sering terjadi di bangsa ini, masih ada, bahkan dipertontonkan ke publik dengan apa? Pesan pasang sponsor namanya. Itu dari saya. Jadi kita garis bawahi bahwa ada permainan pesan dalam sponsor, gitu ya Bang Jos ya. Bagi saya kalau Subrani coret pasal, ini pesan sponsor dong pasalnya, iya kan? Oh, siap. Tidak boleh seperti itu. Makanya saya bilang penetapan orang menjadi tersangka itu segala pihak harus saling bergelar, ya kan? Bukan saja PGI, pengacara Niki juga harus hadir. Bahkan hari ini, ya, negara ini seakan-akan, saya bilang negara karena gini, penyidik mewakili polisi, ya, mewakili negara sebagai alat negara, karena alat negara dalam konstitusi kan polisi masuk. Kemudian jaksa ini sebagai pengacara negara. Tetapi kedua belah pihak tadi tidak boleh mengkriminalisasi, mencabut hak asasi manusia warga negara. Karena konstitusi itu lebih tinggi warga negara tadi. Ini terbalik hari ini dibuat. Mereka yang bertugasnya melindungi kita dengan hukum, lalu menjadikan hukum sebagai payung melindungi kita, maka mereka pakai untuk hal-hal yang tidak boleh. Gitu. Cara masuk pasal tadi tidak boleh. Itu cara coret pasal pun salah. Itu aja. Bagaimana sih Bang Jos kita bisa mengetahui bisa terjadinya P21 apakah gelar perkara atau bagaimana Bang Jos? Iya, tetap kan jadi begini, kami jaksa tuh. Kalau memang jaksa melihat bahwa berkas-berkasnya sudah dinyatakan cukup, ya kan? Maka dilimpahkan ke pengadilan, gitu kan? Kewenangan itu ada di kejaksaan kalau P21 ya. Dan kalau memang hari ini jaksa udah bilang sejak tanggal 28 kemarin, ya berkas sudah ada lengkap. Pertanyaan kita sampai hari ini, sidangnya kapan? Itu lebih percepat, lebih baik. Itu aja. Karena kalau hari ini sudah nyatakan tanggal 28 kemarin bahwa sudah P21, tapi di tanggal kemarin merubah pasal-pasal, ini kejahatan. Lapor aja tuh pidana, ya kan? Uji lagi kemarin mereka yang melakukan sebagai penegak hukum. Ingat pengacara memang apa? Jaksa tidak bisa dipidana, benar dilindungi oleh pasal 51. Tetapi atas penerapan hukum bisa digugat jaksanya, bisa diuji karena penerapan hukumnya udah salah, perbuatan hukum diuji jaksa agung kita. Karena saya bilang kalau seorang pengacara dia akan menggunakan segala cara. Kok tiba-tiba sudah P21 katanya tanggal 28, lalu ada perubahan pasal, tambahan pasal lagi 45, pasal 55, pasal 369, ini kejahatan. Nah ini salah ini, ya saya pastikan itu salah. Dalam penerapan hukum sudah kacau itu bagi saya. Gitu aja deh. Berarti poinnya maksudnya Bang Jos itu bisa digugat tuh kejaksaan. Bisa perdata. Jadi gini, kan sudah ada jurisprudensinya, ada dua jurisprudensi. Apabila dalam proses penegakan hukum yang mana suatu peraturan itu merugikan seseorang, itu bisa diperdatakan. Gugat itu kejaksaan, gugat itu kepolisian. Jadi turun dari Kejaksaan Agung sampai turun itu jaksa mana, ya kan? Kemudian dari Kapolri sampai turun di penyidiknya. Boleh. Karena setiap orang harus menguji perdatanya. Karena sayang kita dituntut 368 di framing. Satu Indonesia tahu bahwa ini adalah pemerasan. Terakhir setelah P21 ini berlari ke 369. Nggak boleh. Apalagi tambahan pasal bagi saya pasal karet, pasal abal-abal, pasal setan gitu. Harus diuji, diturun terus sampai di pengadilan. Nanti hakim yang menentukan apakah pasal diterapkan ini mana yang harus dikabulkan dari 3 pasal dituntut. Itu gitu, bukan langsung seenaknya polisi main robot karena perkembangan. Itu bukan perkembangan, itu kejahatan namanya. Gitu aja. Apakah bisa diartikan bahwa pihak kejaksaan itu udah takut duluan gitu, karena takut dengan pasal pemerasannya itu udah pasti, maksudnya bagi kejaksaan itu pasti nggak kuat gitu Bang? Iya kan, mereka tahu bahwa karir mereka akan berakhir kalau dipaksakan di 368, ya kan, si jaksa penuntutnya. Tetapi apapun itu, apabila mereka merubahnya secara melanggar hukum dalam melawan hukum, itu perbuatan hukum, ini tidak boleh. Jaksa memang tidak bisa pidana, tetapi jaksa dapat dituntut secara perdata. Makanya saya bilang harus diuji lagi jaksanya dituntut. Kenapa? Bagi perubahan. Tapi framing satu Indonesia udah tahu bahwa kita melakukan apa? Pemerasan, ya kan? Pasal 368. Nah ini gugatnya harus jalan. Karena saya ini gini, kalau dari sisi hukum ya, negara kita ini negara hukum. Hukum berlaku sama kepada semua pihak. Tetapi pada saat hukum itu dipakai untuk menjatuhkan warga negara, mencabut hak asasi manusia warga negara, bisa nggak digugat? Boleh, ada aturannya, ada jurisprudensinya. Gitu, Koko.
Jadi seakan-akan ini apa namanya dipaksakan, dicari-cari, dikorek-korek. Jadi dibuatlah seakan-akan itu diduga pasal-pasal itu disematkan biar kuat aja, biar Betul. intinya bahasanya itu yang penting Nikita ditahan. Betul. Intinya gini, kalian mohon maaf ya, kalau saya biasa bilang gini, bisa nggak jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan? Boleh mereka. Tapi bolehkah mereka merubah pasal seenaknya? Tidak boleh, nggak ada rujukan hukumnya. Gitu. Itu tidak boleh. Itu kejahatan bagi saya. Kejahatan terhadap warga negara. Itu tidak boleh. Nah, hari ini mereka berisiko ini. Mereka melakukan kejahatan terhadap warga negara. Tetapi karena mereka dilindungi oleh undang-undang, tidak bisa dipidana, tujuan tapi perdata diuji. Gitu. Iya. Itu aja deh. Bang, ini kesannya kan Nikita dengan Mail ini Kriminalisasi. Aduh. Kriminalisasi. Ya. Kalau saya iya, sejak penetapan pasal 368, saya ngomong dari bulan lalu itu sampai sekarang sama tuh di media, ya kan, di media apa rasis. Jadi saya ngomong gak berubah. Kalau hari ini Bang Jos pendapat hukum soal ini, saya tetap mendukung bahwa ini kejahatan. Apalagi sudah terbukti dengan mereka menghapus. Mereka khawatir kalau memang ini tidak eksepsinya dikabulkan, mereka rombak hari ini. Itu tidak boleh. Gitu, itu berbahaya. Tidak ada satu, kan saya mau tanya sebagai pemikir hukum, ada nggak rujukan hukumnya dalam ini? Perkembangan, salah. Kasus pidana khusus boleh karena pengembangan, tapi kalau pengaduan atau laporan polisi bukan lahir dari pengembangan, itu berbahaya. Gitu aja di sana. Jadi semakin jelas ya Bang Jos dengan adanya perbuatan-perbuatan kayak gini memperjelas apa yang firasat-firasat dari Bang George atau analisa itu kayak udah terang banget gitu. Ya. Sekarang udah nyata banget gitu bahwa maksudnya ini ada unsur-unsur yang tidak benar dalam prosesnya Nikita Mirzani. Ya. Jadi semoga lah tidak karena pengaruh pasang sponsor ya. Kita juga minta kepada KPK ya atau Jaksa Agung, selidikilah anak buah di bawah ini. Kok kenapa pasal bisa berubah? Ya gitu aja. Karena ini berkaitan dengan pengaduan gitu atau laporan dari orang yang dianggap sebagai pihak yang korban secara melawan hukum oleh Nikita. Katanya kan dia pelapor. Kok pengembangannya nggak boleh? Itu salah. Itu aja ya. Nah, menurut Bang George, kedudukannya siapa yang salah ini? Kejaksaan kah atau pihak kepolisian gitu, Bang? Jadi gini, kalau sudah di tingkat hari ini, maka jaksa dengan polisi sama-sama salah. Karena kalau mereka dikembalikan, lalu contoh dalam catatan kepolisian jaksa ya penuntut, bahwa pada saat berkas dikembalikan, coba 18, udah ada catatan bahwa pasal ini diterapkan salah, maka salahnya dari awal, dua-duanya salah, tidak boleh, harus penghentian penuntutan, gitu. Makanya saya bilang jaksa ini bisa nggak menghentikan jaksa itu, kembalikan berkas, ya case close, itu aja, tutup kasusnya. Jangan jaksa jadi gini, saya mohon maaf ya, kalau memang penyidiknya udah memaksakan, jaksa ikut paksa yang hal yang salah, ini ngaur tambah kacau namanya. Kenapa ngaur tambah kacau? Memang bagaimana ada rujukan hukumnya? Saya berani katakan berkali-kali, siapapun dia, boleh dia tunjukkan rujukan hukum. Pada saat P21 pasal boleh berubah di tingkat kejaksaan, tidak boleh. Gitu. Iya. Tidak boleh, itu kejahatan Pak. Ya, itu aja dari saya. Jadi kalau jaksa seandainya berani melakukan hal yang seperti ini, dan jaksa itu kan nggak bodoh Bang Jos, jadi dia udah tahu pasti akan ada serangan balik. Jadi bisa saja kalau kita duga atau kita punya perasaan bahwa ini jaksa ini ada U di balik B. Ya kan mereka kan kayak gini. Kalau soal di Jakarta ini kan satu mata rantai mereka, ya kan. Makanya hukum itu menjadi rusak karena proses penegak hukumnya yang rusak. Itu apalagi kasusnya hari ini kita saksi pertama, ya kan sudah P21 tapi ada perubahan pasal, nggak boleh itu. Itu kejahatan. Makanya hari ini ya mohon maaf ya, saya selalu menyampaikan dalam kasus-kasus pidana sebaiknya ada sistem ekor atau sistem aplikasi yang mana setiap tahapan itu dikontrol oleh semua pelapor, terlapor, pengacaranya seperti kasus perdata. Kalau tidak, kejahatan terjadi seperti ini. Gitu. Rakyat Indonesia bisa aja menjadi korban kriminalisasi. Ya kan? Mohon maaf ya, hari ini hukum Indonesia kan makin pertegas tuh. Sudah lahir lagi undang-undang ini, perampasan aset, harmonisasi pajak contohnya, harmonisasi pajak, tindak pidana pencucian uang, TPPU, kemudian undang-undang lain. Tapi disalahgunakan oleh si penjahat ini, penjahat penegakan hukum, yaitu sekelompok sindikat orang yang bekerja untuk memeras rakyat Indonesia lewat pasal-pasal. Ini bahaya hari ini.
abuse of power. Contohnya mereka yang sekarang ini menghapus penerapan pasal 368. Tidak boleh. Harus pengadilan, hakim yang memutuskan, itu baru benar. Gitu. Udah aja, saya. Kalau di peraturan Perkap itu ada nggak untuk prosedur untuk mengganti pasal? Jadi gini, di Perkap itu kan mengatur tentang mekanisme tata cara aja. Peraturan di bawah tidak boleh pertentangan di atas. Ini hukum acara pidana. Mereka ini udah melanggar hukum acara pidana itu sendiri. Apalagi kasus ini adalah pengaduan langsung dari si korban. Tidak boleh gitu. Iya kan? Kalau memang operasi tangkap tangan karena korupsi dan lain-lain, bisa diseret TPPU yang lain masuk, itu boleh. Tapi kasus begini jangan membuat kejahatan di atas kejahatan. Bagi saya sejak awal, Nikita korban kriminalisasi, bisa aja kan saya bilang dari awal, ini framingnya Nikita untuk mengalihkan kasus korupsi. Tapi karena sudah kecolongan tanggung, sudah terlanjur basah sekali. Tapi nggak sangka pasalnya salah. Nah, salah pasalnya lebih hancur lagi kalau dibermainkan oleh si sponsor. Nah, ini bahaya. Gitu aja. Siap. Ya, ada yang ingin bertanya? Koko, Turki? Ya mungkin lari dari konteks Bang ya. Ini juga banyak yang ditanyain sama fans Nikita Mirzani. Karena waktu sekarang posisi Nikita Mirzani itu di rutan Pondok Bambu ya. Jadi di situ itu ada statement dari, nggak tahu lah ya, mungkin kepala apa gitu kan dari penjara sana, lapas sana, bahwa Nikita itu tidak boleh dibesuk selama 1 bulan. Apakah menurut Bang Jos ini wajar? Karena maksudnya saya kan juga punya teman pernah kena hukum. Saya jawab langsung ya. Ya boleh, bagi pengacaranya boleh. Pengacara diwajibkan dalam pasal 69 itu ya, 79 atau 69 itu wajib. Lalu di kita bisakah dia dikunjungi? Boleh. Undang-undang mewajibkan dia dikunjungi baik itu oleh dokter maupun keluarga gitu. Jadi dia tidak punya kewenangan. Jadi gini, yang penting mekanismenya bikin surat permohonan kalau keluarga ke jaksa penuntut, karena biasanya itu kan catatan dari jaksa. Ya kan, itu boleh. Jadi kalau mau larang, pengacara bisa 24 jam. Tidak ada bisa mengatasi pengacara karena undang-undang yang bilang itu seperti itu, Koko. Karena orang lapasnya itu bilang pokoknya Nikita Mirzani maksimal 1 bulan itu tidak bisa ditemuin oleh keluarga. Kalau pengacara boleh, betul boleh, ya? Pengacara boleh. Kalau pengacara kan dalam pasal itu kan jelas itu boleh. Kalau memang keluarga harus ada izin dari jaksa penuntut umum, bukan dari lapasnya. Karena tahanan, jadi gini Koko. Selama mereka itu adalah tahanan titipan, kewenangan bukan di lapas. Kalau mereka narapidana, lapas bisa mengontrol. Karena tahanan titipan harus ada izin dari si penuntut umum, jaksa penuntut. Karena itu titipan dari jaksa. Boleh. Karena kewenangan itu bukan di lapas. Jadi memang statement lapas itu karena sesuai dengan aturan. Gitu, Koko. Siap. Bang, kalau kedudukan pemerasannya ini dihapuskan, lalu TPPU-nya gimana ya, Bang? Intinya apapun itu, ya, kalau kita berbicara tentang 3 ini, saya buka ya cluenya ini supaya mungkin abang kita Fahmi semua kopas. Saya pastikan TPPU eksepsi diterima. Karena di dalam undang-undang tidak punya persetujuan pasal 2 dan pasal 4 itu. Kalau dijelaskan pidana minimal sekian ya, 5 tahun ke atas pidana pokoknya. Ya, kasus ini kan kalau 369 itu sudah pidana 4 tahun. Maka TPPU-nya memang gugur, tapi itu di kewenangan di pengadilan. Karena saat ini kan tidak bisa, nanti hakim yang memutuskan. Nah, persoalannya kalau mereka menggunakan pasal 45 sebagai kalau dalam undang-undang ya pasal 63 KUHP tadi pidana khusus ya, maka penerapannya sudah salah gitu. Karena si pelapor melaporkan dengan 368. Polisi, penyidik dan jaksa telah melakukan suatu tindakan kejahatan dengan merubah pasal, mengabaikan prinsip-prinsip asas keadilan. Itu tidak boleh. Makanya saya bilang nanti kasus ini pengadilan, sampai di pengadilan yang paling pusing adalah saksi ahli. Karena ini ahli siapa yang bikin berpendapat lalu boleh merubah pasal seperti itu, artinya dalam pasal yang disangkakan dirubah seperti itu. Gak boleh. Karena semua pendapat ahli menjadikan dia tersangka. Lalu pendapat ahli itu pertanyaannya waktu rubah dia tersangka, pendapat ahli siapa lagi? Itu gitu. Oke. Ini kan yang kemarin diklarifikasi di kantor kejaksaan itu kan statementnya ada sedikit saya mengganjal sih, Bang Jos. Mohon pencerahannya. Apakah pernah ada Bang Jos menanganin kasus atau melihat dan mendengar
bahwa yang menangani JPU-nya itu ada 2 instansi antara Kejati dan Kejari. Itu loh. Nah, kalau pelimpahan boleh. Jadi gini, kan biasa dalam kasus-kasus ya baik itu di tingkat penyidik sampai jaksa boleh pelimpahan. Jadi kalau umpamanya dipegang di kejaksaan lalu pelimpahan ke kejaksaan negeri boleh. Sama pula dengan polisi. Kalau dari Polda dipelimpahan ke Polres boleh. Nggak ada hukum melarang memang. Tidak ada. Jadi kalau pelimpahan itu boleh. Nggak ada masalah. Gitu aja Bang. Oh, yang menanganinya juga nggak apa-apa, nggak Bo? Iya kan tergantung. Ya kan. Contoh kalau penyidik yang gelar lalu ada pergantian lalu rolling mutasi boleh, yang lain pegang ganti, tidak ada masalah. Tidak mempengaruhi. Intinya yang penting substansi materi dan formilnya tidak boleh dirubah. Ya kan. Sekarang udah dirubah. Itu yang tidak boleh. Makanya saya bilang ini bahaya ini. Ini kalau memang jujur aja ya, kalau memang di pengadilan bisa hancur ini kalau umpamanya ahlinya menjelaskan salah. Itu aja. Siap. Jadi poin utamanya kita Nikita itu harus gugat kejaksaan lah ya, bahwa menerapkan. Dia punya hak. Ada jurisprudensi bahwa dalam hal penerapan hukumnya menggunakan aturan lalu merugikan rakyat Indonesia dalam warga negara bisa digugat. Karena kan dia udah sejak awal dituntut dengan pasal 368. Lalu si pelapor ini dia menentukan yang pasal itulah dia melaporkan. Kan dia memberikan keterangan dan menjadikan berita acara. Kok tiba-tiba lahirnya perubahan pasal di injury time bagi saya. Setelah P21 baru nggak boleh. Karena pada saat P21 naik dibertong kepada pengadilan, ini status tangannya pada pengadilan. Lalu tiba-tiba sejak di legislasi lalu pasal berubah tidak boleh. Itu salah.